Bagaimana jika koruptor Pertamintot berubah menjadi babi? Apakah ini kutukan karena ketamakan? Seorang dirut Pertamintot yang tamak dan licik korupsi dengan mengoplos BBM. Namun tiba-tiba tubuhnya berubah jadi babi. Cerita seru ini wajib kamu simak sampai akhir. Apa kamu sudah siap? Mari kita mulai. Di sebuah gedung pencakar langit yang berdiri megah di pusat kota, terletak kantor pusat Pertamina, perusahaan raksasa yang mengendalikan suplai energi negeri ini. Di balik jendela kaca yang memantulkan kilauan lampu kota, seorang pria duduk di kursi kulit hitamnya yang empuk. Jas mahal membalut tubuhnya, jam tangan mewah berkilau di pergelangan, sementara jari-jarinya yang gemuk menggenggam cerutu impor yang masih mengepulkan asap. Rifa Siahaan, direktur yang namanya terpampang di banyak berita, bukan karena prestasi, tapi karena jejak korupsi yang licik dan tak terendus oleh hukum. Di mejanya, tumpukan dokumen transaksi tergeletak. Tapi Rifa tak peduli membaca detailnya. Angka-angka itu bukan sekadar laporan, melainkan bukti betapa cerdiknya ia mengalirkan uang haram ke rekening-rekening rahasia. Pengoplosan BBM, permainan harga, dan manipulasi tender minyak mentah, semuanya berjalan lancar, menghasilkan miliaran rupiah untuknya. Sementara rakyat kecil harus antre berjam-jam hanya untuk mendapatkan bahan bakar yang sudah dioplos dan bisa merusak kendaraan mereka. Di sudut ruangan, sebuah layar televisi menayangkan berita. Seorang nelayan tua diwawancarai. Wajahnya penuh kelelahan. Harga solar naik lagi. Perahu saya sudah 3 hari tak bisa melaut. Saya cuma mau kerja, tapi harga BBM semakin mencekik. Rifa hanya terkekeh. Ia membesarkan volume musik klasik yang mengalun dari speaker mahal di ruangannya, menenggak segelas anggur merah seharga belasan juta rupiah. Penderitaan mereka bukan urusanku, gumamnya dengan senyum miring. Baginya, angka di rekeningnya lebih berharga dari tangisan para nelayan, petani, atau sopir angkot yang mengeluh di layar kaca. Toh, mereka hanya bisa mengeluh. Sementara ia tetap menikmati hidupnya. Mewah, tanpa gangguan, tanpa takut dihukum. Atau setidaknya, itulah yang ia pikirkan. Malam itu, di sebuah klub eksklusif yang tersembunyi di lantai tertinggi Hotel Bintang 5, pesta besar sedang berlangsung. Musik jazz mengalun lembut di antara deretan meja makan yang dipenuhi anggur mahal dan hidangan berkelas. Para pria berjas hitam dan wanita dalam gaun berkilau berdansa, tertawa, dan bersulang dalam cahaya temaram lampu kristal. Di sudut ruangan, Rifa Siahaan duduk dengan santai, cerutunya mengepulkan asap tipis yang melayang di udara. Ia dikelilingi oleh rekan-rekan bisnisnya, para pejabat, pengusaha minyak, dan broker licik yang selama ini membantu menyembunyikan uang hasil korupsinya. Mereka bersulang, tertawa seolah dunia ada dalam genggaman mereka. Lihat ini, Rifa. Salah satu pria di meja itu menyodorkan layar ponselnya, menampilkan berita terbaru. Harga BBM naik lagi, dan rakyat mulai ribut. Mereka demo di beberapa SPBU. Rifa tertawa ringan, menyesap anggurnya dengan santai. Biar saja. Toh, mereka tetap butuh BBM. Mau mahal atau murah, mereka tetap harus beli. Para pria di sekelilingnya tertawa setuju. Mereka tahu betul bagaimana permainan ini berjalan. Kebutuhan energi adalah ladang uang yang tak akan pernah kering, dan mereka telah menguasainya. Di seberang meja, seorang pejabat yang baru saja menerima jatah dari Rifa menyeringai, menepuk pundaknya. Kau memang jenius, Rifa. Markup harga, pengoplosan, semua tetap berjalan mulus. Dan yang paling hebat, kau tetap bersih di mata hukum. Rifa tersenyum penuh kemenangan. Ia merasa seperti raja dalam permainan ini. Ia tahu bahwa uang bisa membeli segalanya. Hukum, media, bahkan orang-orang yang seharusnya mengawasinya. Di luar sana, di bawah gemerlap lampu kota, antrean panjang terlihat di berbagai SPBU. Para sopir angkot, nelayan, dan pengendara motor menggerutu dalam kelelahan, berharap harga BBM tak lagi mencekik. Tapi bagi Rifa dan para tamunya malam itu, penderitaan mereka hanyalah hiburan kecil di antara dentingan gelas kristal dan tawa kemenangan. Tanpa mereka sadari,
Malam itu akan menjadi salah satu pesta terakhir bagi Rifa. Sebab di tempat yang tak terlihat oleh manusia, mata-mata tak kasat mata telah mengamati setiap langkahnya, menunggu waktu untuk menjatuhkan hukuman yang tak bisa dibeli dengan uang. Pesta telah usai. Dalam keadaan mabuk, Rifa Siahaan dibantu oleh supirnya memasuki mobil mewah yang terparkir di depan hotel. Mesin menderu halus, melaju melewati jalanan kota yang masih berdenyut di tengah malam. Kepala Rifa terasa berat. Pikirannya melayang-layang di antara realita dan mimpi. Setibanya di rumah, ia disambut oleh dinginnya ruangan megahnya. Lampu kristal berkilauan, lukisan-lukisan mahal menghiasi dinding, dan lantai marmer dingin terasa begitu nyaman di bawah telapak kakinya. Tapi ia terlalu lelah untuk menikmati semua itu. Dengan langkah terseok-seok, ia masuk ke kamar tidur, menjatuhkan diri ke atas ranjang empuknya, dan langsung terlelap. Lalu, semuanya berubah. Dalam tidurnya, Rifa merasa tubuhnya terhuyung. Ia mendapati dirinya berdiri di tengah ladang minyak yang luas. Langit gelap bergulung-gulung di atasnya. Angin bertiup panas, membawa aroma tajam minyak mentah. Di sekelilingnya, sumur-sumur minyak tampak seperti monster raksasa yang terus memuntahkan cairan hitam pekat ke udara. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar. Tanah di bawahnya bergetar hebat. Dari balik sumur minyak, minyak hitam menyembur dengan deras. Lebih deras dari yang pernah ia lihat sebelumnya. Cairan kental itu melesat seperti ular ganas, mengepungnya dari segala arah. Rifa berusaha berlari, tapi kakinya terasa berat. Ia melihat ke bawah. Sepatunya telah tenggelam dalam lumpur minyak yang lengket. Panik, ia berusaha menarik kakinya. Tapi semakin ia bergerak, semakin ia tenggelam. Minyak itu kini mencapai pinggangnya, lalu dadanya, lalu lehernya. Lalu, dari balik asap hitam yang mengepul, sesosok lelaki tua berjubah hitam muncul. Matanya menatap lurus ke arah Rifa, tajam, menusuk, penuh kebijaksanaan dan kemarahan. Kau telah menghisap darah rakyatmu sendiri, mencuri dari negeri yang mempercayakanmu. Kau rakus, kau tamak, kau binatang. Rifa mencoba membantah, tetapi yang keluar dari mulutnya bukanlah suara manusia. Itu adalah suara mendengus kasar, suara babi. Tubuhnya mulai berubah. Kulitnya terasa panas dan kasar, lalu menebal. Tangannya mengecil, jari-jarinya lenyap, berubah menjadi kuku belah. Ia merasakan wajahnya terdorong ke depan, hidungnya melebar, mulutnya menonjol membentuk moncong. Ia ingin berteriak, ingin memohon ampun, tetapi yang keluar hanyalah suara, oing, oing, yang terdengar menjijikkan. Seketika, minyak yang mengelilinginya lenyap, digantikan oleh lumpur bau yang penuh dengan kotoran. Ia jatuh berlutut di atas tanah, tetapi bukan sebagai manusia. Ia kini adalah seekor babi gemuk yang menjijikan. Dalam kepanikannya, ia melihat bayangan dirinya di genangan lumpur. Mata kecilnya yang kini berwarna hitam pekat menatap balik dengan ketakutan. Tidak, ini tidak mungkin. Ini pasti mimpi. Tapi semuanya terasa nyata. Bau busuk, beratnya tubuhnya, suara-suara babi lain yang menggerung di sekelilingnya. Tiba-tiba, suara keras bergema di udara. Jika kau hidup seperti babi rakus, maka selamanya kau akan menjadi babi rakus. Lalu semuanya menjadi gelap. Rifa Siahaan terbangun dengan napas tersengal. Dadanya naik turun cepat, kepalanya terasa pusing, dan tubuhnya terasa aneh. Ia mencoba menggerakkan tangannya, tetapi yang ia lihat bukanlah jari-jarinya yang biasanya dihiasi cincin berlian, melainkan kaki pendek berkuku belah. Jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba bangkit, tetapi keseimbangannya aneh. Ia berusaha berbicara, memanggil pembantunya, tetapi yang keluar hanyalah suara, oing, oing, yang kasar dan memalukan. Tidak, ini tidak mungkin. Panik, ia berlari keluar dari kamar, tetapi ruangan itu bukan lagi kamar tidur mewahnya. Yang ada hanyalah lantai tanah kotor, jerami berserakan, dan bau busuk yang menusuk hidung. Ia berusaha memahami apa yang terjadi. Napasnya memburu, tubuhnya gemetar. Lalu ia melihatnya, pantulan dirinya di sebuah kubangan air berlumpur. Di sana,
Bukan wajah manusia yang ia kenal selama ini. Bukan kulit yang terawat dengan perawatan mahal. Bukan mata tajam yang biasa menatap angka-angka di laporan keuangan. Yang ia lihat hanyalah seekor babi gemuk yang kotor dan menjijikan. Matanya membelalak. Moncongnya menganga dalam keterkejutan. Ia mencoba menyentuh wajahnya. Tetapi hanya ada kaki pendek dengan kuku kasar. Ia ingin berteriak, ingin mengutuk, ingin memohon ampun, tetapi hanya suara babi yang keluar dari tenggorokannya. Ketakutan merayapi tubuhnya. Ia mencoba berlari, mencari jalan keluar dari tempat ini. Tetapi di sekelilingnya, ada puluhan babi lain yang berlumpur dan mendengus, seolah menerima dirinya sebagai bagian dari mereka. Tidak, aku bukan babi. Aku manusia. Aku Rifa Siahaan. Aku direktur. Tapi dunia tak lagi mendengar suaranya. Dunia hanya melihat seekor babi yang berlarian di antara kotoran dan lumpur, mencari jalan pulang yang sudah tak ada lagi. Rifa Siahaan berlari secepat yang ia bisa. Tubuhnya berat, kakinya pendek, dan setiap langkahnya terperosok ke dalam lumpur bau yang menjijikan. Ia tak peduli. Ia harus keluar dari tempat ini. Namun, sejauh apapun ia berlari, yang terlihat hanyalah pagar kayu tinggi dan puluhan babi lain yang berkubang dalam kotoran. Mereka mendengus santai, menikmati sisa makanan busuk yang dilemparkan dari ember logam. Rifa tersentak. Ember itu bukan sesuatu yang pernah ia lihat sebelumnya. Itu adalah ember yang biasa digunakan untuk memberi makan ternak. Dan makanan di dalamnya? Sampah, kulit buah busuk, sisa makanan basi, bahkan potongan daging tak layak makan. Matanya melebar dalam kengerian. Tidak, aku bukan ternak. Aku bukan hewan. Tiba-tiba, sebuah suara keras menggema dari luar kandang. Cepat kasih makan babi-babi itu. Besok ada yang mau beli. Pintu kandang terbuka, dan seorang pria kasar membawa ember berisi makanan busuk lainnya. Dengan santai, ia menuangkan semuanya ke dalam kubangan, tepat di depan hidung Rifa. Babi-babi lain langsung berkerumun, berebut dengan rakus. Rifa ingin mundur, ingin memuntahkan rasa jijiknya. Tapi perutnya lapar, sangat lapar. Sejak terbangun dalam tubuh ini, ia belum makan apapun. Dan kini, tubuh barunya mulai melawannya. Ia mencoba bertahan, mencoba menolak godaan menjijikan itu. Tetapi insting babinya mulai mengambil alih. Satu langkah maju, kemudian dua. Lalu, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, moncongnya telah menyentuh makanan itu. Tidak, aku tidak boleh. Tapi tanpa bisa ia kendalikan, rahangnya bergerak. Lidahnya merasakan sesuatu yang asin, bau, dan menjijikan. Namun anehnya, ia terus mengunyah. Air mata memenuhi matanya. Aku makan seperti babi. Saat itu, kenyataan mulai meresap dalam pikirannya. Ia benar-benar telah menjadi babi. Tidak ada yang mengenalnya. Tidak ada yang tahu bahwa babi gemuk yang kini berada di kandang ini dulunya adalah seorang direktur kaya raya. Ia bukan lagi Rifa Siahaan, sang penguasa minyak negeri. Ia hanyalah seekor babi di antara babi lainnya. Di luar kandang, pagi mulai menyingsing. Matahari perlahan merayap naik, menyinari lahan peternakan tempat Rifa Siahaan kini terkurung. Dari balik pagar kayu kasar, ia melihat buruh peternakan sibuk bekerja, mempersiapkan pakan untuk babi-babi lain. Mereka tertawa, berbincang, menjalani hari seperti biasa. Tak ada seorang pun yang tahu bahwa salah satu babi di kandang ini dulunya adalah seorang direktur kaya raya. Rifa mendekati pagar, mencoba berdiri dengan kaki belakangnya, berusaha menarik perhatian seseorang, siapa saja yang mungkin mengenalinya. Ia ingin berbicara, ingin mengatakan bahwa ini semua kesalahan, bahwa ia bukan babi sungguhan. Namun, yang keluar dari mulutnya hanyalah suara, oing, oing, yang memalukan. Seorang pekerja peternakan menoleh dan melihatnya. Lihat babi ini, sepertinya lapar banget, katanya sambil tertawa. Sini, makan yang banyak biar cepat gemuk. Tawa lainnya menyusul. Lalu, tanpa ragu, si pekerja mengambil ember penuh sisa makanan dan membuangnya ke tanah.
Makanan itu bercampur dengan lumpur, terinjak-injak oleh babi lain yang berkerumun. Rifa ingin marah, ingin berteriak. "Hei, aku bukan babi. Aku Rifa Siahaan. Aku direktur. Aku punya rumah mewah, mobil mahal, kekayaan tak terhitung." Tapi tidak ada yang bisa mendengarnya. Di dunia ini, ia hanyalah seekor babi gemuk yang lapar. Beberapa hari berlalu. Rifa mulai menerima kenyataan pahit. Tak ada jalan keluar dari kutukan ini. Tubuhnya kini terbiasa dengan kehidupan di kandang. Perutnya tak lagi memberontak saat ia memakan sisa makanan busuk. Kakinya telah terbiasa berjalan di atas lumpur bau. Tapi hal yang paling menyakitkan bukanlah hidup sebagai babi. Yang paling menyakitkan adalah melihat kehidupannya yang lama runtuh di hadapan matanya. Dari sela pagar, ia melihat berita di televisi peternakan. Di layar itu, terpampang wajahnya yang dulu, wajah Rifa Siahaan, Direktur Pertamina, kini buronan korupsi. Breaking news, mafia BBM terbongkar, kerugian negara capai ratusan triliun rupiah. Presenter berita membacakan laporan dengan nada serius. Setelah melalui penyelidikan intensif, Kejaksaan Agung akhirnya membongkar kasus korupsi minyak terbesar dalam sejarah. Beberapa pejabat tinggi telah diamankan, namun Direktur Rifa Siahaan masih buron dan tak diketahui keberadaannya. Rifa menelan ludah. Tidak, ini tidak mungkin. Di layar, kamera menyorot rumah mewahnya yang kini kosong. Mobil-mobil sportnya diangkut oleh petugas penyitaan. Rekeningnya dibekukan. Semua harta yang selama ini ia kumpulkan dengan licik, hilang begitu saja dalam hitungan hari. Ia ingin menjerit. Ia ingin memukul sesuatu. Tapi yang bisa ia lakukan hanyalah menendang lumpur di bawahnya dengan kaki seekor babi. Dalam keputusasaan, Rifa mencoba mencari cara untuk kembali ke rumahnya. Mungkin, kalau ia bisa ke sana, istrinya akan mengenalinya. Anaknya akan mengenalinya. Maka pada suatu malam, ketika pekerja peternakan lengah, Rifa memanfaatkan celah pagar yang rusak dan berlari sekuat tenaga. Kakinya yang pendek terhuyung, tetapi ia tetap berlari melewati jalan berbatu dan ladang kosong, mengikuti instingnya untuk pulang. Beberapa jam kemudian, ia sampai di depan gerbang rumahnya yang megah. Lampu-lampu taman masih menyala. Rumah itu masih berdiri kokoh. Ini rumahku. Ini duniaku. Tapi ketika ia melangkah mendekat, seorang satpam melihatnya dan langsung menghardik. "Hai, ada babi liar di sini. Pergi." Sebelum Rifa bisa bereaksi, satpam itu mengambil tongkat dan mengayunkannya. Buk! Tongkat kayu keras menghantam tubuhnya. Rifa meringis kesakitan. Buk! Buk! Ia tersungkur ke tanah. Suara satpam itu membangunkan anjing penjaga yang segera menggonggong ganas. Dalam ketakutan, Rifa berlari kembali ke kegelapan malam, menyadari satu hal mengerikan. Tak ada tempat baginya di dunia manusia lagi. Di mata mereka, ia bukan Rifa Siahaan si direktur. Ia hanyalah seekor babi liar yang harus diusir. Sementara Rifa Siahaan berkeliaran sebagai babi liar, kehidupannya yang lama terus hancur. Di layar-layar televisi, berita tentang skandal korupsi terbesar dalam sejarah industri minyak Indonesia semakin panas. Kejaksaan Agung terus memburu Rifa Siahaan, Direktur Utama Pertamina Patraniaga, yang diduga menjadi dalang utama di balik praktik pengoplosan BBM dan pencucian uang senilai ratusan triliun rupiah. Beberapa pejabat telah ditangkap, sementara Rifa Siahaan masih buron. Pihak berwenang menduga ia telah melarikan diri ke luar negeri atau bersembunyi dengan identitas baru. Rifa menyaksikan semua ini dari luar sebuah warung makan, di mana televisi kecil tergantung di sudut ruangan. Ia berdiri di antara tumpukan sampah, tubuhnya kotor dan bau, menatap layar dengan mata kosong. Mereka mencariku. Mereka ingin menangkapku. Tapi mereka takkan pernah menemukanku. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin mereka bisa menangkap babi? Hari-hari berlalu, dan kini Rifa telah sepenuhnya menjadi gelandangan dalam bentuk babi. Ia tidur di sudut pasar, mengais sisa makanan di tempat sampah, dan menghindari orang-orang yang berusaha mengusirnya dengan lemparan batu atau sapu. Tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Tak ada yang peduli.
Dulu, ia adalah orang paling berkuasa di industri minyak negeri ini. Sekarang, ia hanyalah hewan kotor yang berkeliaran di jalanan, mengais kehidupan di antara manusia yang dulu ia remehkan. Di koran-koran yang tergeletak di pinggir jalan, ia membaca nama-nama yang dulu ia kenal. Petinggi Pertamina ditangkap. Rekening Rifa Siahaan diblokir. Puluhan aset disita. Kejaksaan Agung. Rifa Siahaan tak bisa kabur selamanya. Rifa ingin tertawa. Mereka benar. Aku tak bisa kabur. Tapi bukan karena mereka menangkapku. Aku sudah terjebak dalam tubuh ini. Selamanya. Suatu malam, Rifa menemukan dirinya di depan sebuah SPBU. Ia melihat antrean panjang. Orang-orang mengeluh tentang harga BBM yang semakin mahal, tentang dampak korupsi yang kini terbongkar. Ia mendengar suara seorang pria muda yang tengah berbincang dengan temannya. Dulu kita nggak tahu siapa yang bikin harga minyak naik terus. Sekarang baru ketahuan, ternyata korupsi. Dan si Rifa itu masih buron. Temannya menimpali dengan kesal. Buron? Ah, dia pasti udah kabur ke luar negeri. Orang-orang kayak gitu nggak bakal kena karma. Rifa mengangkat kepalanya. Mereka salah. Karma sudah datang. Dan aku adalah buktinya. Di bawah cahaya lampu SPBU yang terang, seekor babi liar berdiri diam, menatap dunia yang dulu pernah ia kuasai, sebelum akhirnya berjalan pergi, ke dalam kegelapan yang menelannya untuk selamanya. Malam semakin larut. Di sudut kota yang sunyi, di antara tumpukan sampah dan genangan air kotor, seekor babi gemuk dengan bulu penuh lumpur berkeliaran. Nafasnya berat, tubuhnya lelah, dan matanya yang dulunya tajam kini dipenuhi kehampaan. Babi itu adalah Rifa Siahaan, mantan direktur Pertamina yang dulu menikmati kemewahan tak terbatas. Sekarang, tak ada jas mahal, tak ada mobil mewah, tak ada rumah megah. Yang tersisa hanya tubuh binatang yang kumuh dan menjijikan. Hidup di pinggiran kota seperti gelandangan yang terlupakan. Rifa kelaparan. Perutnya melilit. Dan di hadapannya, hanya ada sisa makanan busuk di tumpukan sampah. Dulu, ia bisa memilih restoran bintang 5 manapun untuk bersantap. Dulu, ia bisa menolak makanan hanya karena penyajiannya tak cukup elegan. Sekarang, ia tak punya pilihan. Dengan enggan, moncongnya mulai mengais-ngais sisa makanan di antara plastik dan kertas. Ia mencium bau basi, tetapi tubuhnya tak lagi memberontak. Ia mulai terbiasa dengan kehidupan ini. Saat ia mengunyah sesuatu yang tak lagi bisa dikenali, tiba-tiba sekelompok anak-anak jalanan melihatnya. "Heh, lihat itu. Ada babi gede di sini," seru salah satu dari mereka. Yang lain tertawa. "Wah, babi liar. Kita usir aja." Sebelum Rifa sempat bereaksi, salah satu anak mengambil batu dan melemparkannya. Duk! Batu itu mengenai punggungnya. Rifa mengerang, melompat ketakutan. Duk! Duk! Batu berikutnya mengenai kakinya. Lalu perutnya. Anak-anak itu semakin bersemangat. Lihat dia lari. Hahaha, ayo kejar. Dengan sisa tenaga yang ada, Rifa berlari menjauh. Moncongnya mendengus ketakutan. Ia berusaha bersembunyi di antara tumpukan kardus bekas, berharap mereka akan pergi. Dulu, ia adalah pria yang ditakuti. Seorang yang bisa memerintahkan siapapun hanya dengan satu panggilan telepon. Sekarang, ia adalah hewan yang dikejar-kejar oleh anak-anak jalanan untuk dijadikan mainan. Setelah yakin tidak ada yang mengikutinya, Rifa meringkuk di bawah kolong jembatan. Angin malam berhembus dingin, menusuk ke dalam tubuhnya yang kini penuh lumpur. Ia menatap langit gelap, mencoba memahami bagaimana semuanya bisa berubah begitu cepat. Dulu, ia berpikir bahwa uang bisa membeli segalanya. Status, kekuasaan, bahkan hukum. Namun ternyata, ada satu hukum yang tak bisa ia lawan. Hukum karma. Di dunia manusia, mungkin ia bisa bersembunyi, tapi di hadapan semesta, tak ada tempat untuk lari. Ia menutup matanya, mencoba tidur, tapi yang tersisa hanyalah kesunyian yang menusuk, dan kesadaran bahwa ia telah kehilangan segalanya. Bukan hanya harta dan kekuasaan.
Tapi dirinya sendiri. Malam semakin larut, dan di bawah kolong jembatan, seekor babi gemuk terbaring dalam lumpur dingin. Ia menggigil, bukan hanya karena udara malam yang menusuk, tetapi juga karena kenyataan yang tak bisa ia tolak lagi. Rifa Siahaan telah lenyap. Bukan secara fisik, tetapi sebagai seorang manusia. Di dalam pikirannya yang masih memiliki sisa kesadaran manusiawi, ia bertanya-tanya, apakah ini hukuman yang layak untukku? Dulu, ia tidak peduli ketika nelayan kehilangan mata pencaharian karena harga solar yang ia oplos. Ia tak pernah berpikir dua kali ketika para petani mengeluh karena biaya transportasi yang melambung tinggi akibat permainan harga minyak yang ia manipulasi. Aku hanya ingin kaya. Aku hanya ingin sukses. Tapi kini, ia mengerti. Ia dulu hidup seperti babi rakus, menghisap habis sumber daya yang seharusnya untuk rakyat, melahap setiap rupiah tanpa peduli akibatnya. Dan sekarang, ia benar-benar menjadi babi, bukan hanya dalam sifat, tapi juga dalam bentuk, dan tak ada jalan kembali. Pagi mulai menyingsing. Rifa terbangun karena suara kendaraan yang melintas di atas jembatan. Perutnya masih lapar, tubuhnya semakin lemah. Ia melangkah tertatih keluar dari kolong jembatan, berharap menemukan sesuatu untuk dimakan. Di pinggir jalan, ia melihat sekelompok orang duduk di warung kopi, membicarakan berita terbaru. Gila, ya. Korupsi BBM itu bikin negara rugi ratusan triliun. Iya, si Rifa Siahaan itu katanya masih buron. Tapi anehnya, udah berminggu-minggu nggak ada jejaknya. Ah, paling dia udah kabur ke luar negeri. Orang kaya-kaya dia pasti punya jalan buat lolos. Mereka tertawa kecil, lalu kembali menyeruput kopi mereka. Rifa menatap mereka dari kejauhan. Ingin sekali ia berteriak. Aku tidak kabur. Aku ada di sini. Aku menerima hukuman yang lebih parah dari penjara manapun. Tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah suara. Oing, oing. Yang lemah. Tak ada yang mendengarnya. Tak ada yang peduli. Bagi dunia, Rifa Siahaan telah menghilang. Dan bagi semesta, ia telah menerima takdir yang layak untuknya. Di tengah pasar yang ramai, para pedagang sibuk menjajakan dagangannya. Suara tawar-menawar menggema di udara. Aroma makanan bercampur dengan bau tanah basah setelah hujan semalam. Di sudut pasar, di dekat tempat sampah yang penuh dengan sisa makanan, seekor babi gemuk dengan bulu kusam dan tubuh kotor berkeliaran, mengendus-endus mencari sesuatu yang bisa dimakan. Beberapa orang yang melihatnya hanya mendecak kesal. Babi liar lagi. Dari mana datangnya, sih? Hus, pergi sana. Bikin kotor tempat ini aja. Seorang pemilik warung mengambil sapu dan mengayunkannya ke arah babi itu. Pergi, jangan cari makanan di sini. Babi itu meringis, tubuhnya gemetar. Ia berusaha menghindar, tetapi orang-orang terus mengusirnya. Dari kejauhan, sekelompok pemuda yang sedang nongkrong memperhatikannya. Salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh kekar, menatap babi itu dengan ekspresi aneh. Hei, kalian sadar nggak? Babi ini kaya. Beda dari babi lain. Temannya tertawa. Beda gimana? Tetap aja babi. Tapi coba lihat. Dia kayak ngerti perkataan kita. Mukanya juga. Mereka semua menatap babi itu. Sekilas, memang tak ada yang aneh. Tapi jika diperhatikan lebih lama, ada sesuatu di matanya. Sesuatu yang tidak biasanya dimiliki oleh seekor hewan. Kesedihan, kesadaran. Namun, tak ada yang benar-benar memahami. Tak ada yang tahu bahwa babi yang mereka lihat adalah mantan direktur kaya raya yang dulu hidup dalam kemewahan. Mereka hanya tahu bahwa itu adalah seekor babi liar yang mengotori pasar. Salah satu dari mereka tertawa kecil, lalu berbisik. Kalian sadar nggak? Koruptor BBM itu, si Rifa, masih belum ketemu. Temannya mengangguk. Iya, aneh ya? Udah berbulan-bulan, tapi gak ada jejaknya. Pemuda bertubuh kekar tadi menyeringai. Coba bayangin kalau dia udah mati dan reinkarnasi jadi babi. Mereka semua tertawa. Rifa, yang kini hanya bisa menatap mereka dari kejauhan, ingin berteriak.
Ia ingin mengatakan, "Aku bukan reinkarnasi. Aku masih hidup. Aku benar-benar berubah jadi babi." Namun, yang keluar dari mulutnya hanyalah suara, "Oing, oing," yang lemah dan putus asa. Ia berbalik, berjalan menjauh dari keramaian pasar, menyadari bahwa tak ada yang bisa memahami penderitaannya. Tak ada yang akan percaya, bahkan jika mereka tahu. Baginya, tak ada jalan kembali, tak ada harapan, tak ada akhir bahagia. Hanya kehidupan seekor babi rakus yang akhirnya mendapatkan apa yang pantas untuknya. Dan sejak hari itu, setiap kali seseorang melihat babi liar berkeliaran di pinggir kota, mereka selalu berkata, "Itu bukan babi biasa. Itu adalah babi rakus yang dulu mencuri dari kita."